Perkenalkan, nama saya Davo Hastian Hamid. Perkenalkan, nama saya Niza Putri Arasi dengan NPM 241605118 dari Rekde. Perkenalkan, nama saya Justiatri Valentina dengan NPM 24560510007 dari Reke. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Kandida Putri Simatupang dengan NPM 24660511040 dari Rekce. Perkenalkan, saya Rashid Hadi Sampurna dengan NPM 2416051069 Rekd. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau pendahuluan pada makalah. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan bauksit yang cukup besar, sehingga memiliki potensi strategis dalam industri aluminium global. Bauksit sendiri merupakan bahan baku utama aluminium yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, transportasi, hingga energi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini karena selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor bauksit dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah dari proses pengolahan aluminium justru lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Dari kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara potensi sumber daya yang dimiliki dengan daya saing global. Nah, kalau dilihat lebih spesifik, isu utamanya adalah ekspor bahan mentah yang masih dominan, nilai tambah yang belum maksimal di dalam negeri, serta belum optimalnya daya saing Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mulai mendorong kebijakan hilirisasi mineral, khususnya di sektor aluminium. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan dengan mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri. Dalam implementasinya, pemerintah melibatkan BUMN serta Danantara untuk mengintegrasikan industri dari hulu hingga ke hilir. Salah satu langkah nyatanya adalah proyek hilirisasi aluminium yang diresmikan pada Februari 2026. Proyek ini mencakup pengembangan industri dari bauksit, alumina, hingga aluminium secara terintegrasi, dengan 6 proyek awal yang tersebar di 13 lokasi dan investasi sekitar 7 miliar dolar Amerika. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, pengurangan ekspor bahan mentah, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, kami menggunakan teori National Competitive Advantage untuk mengetahui bagaimana keunggulan agar bisa bersaing di pasar global. Nah, National Competitive Advantage menurut MCO dalam Thibaut itu menyatakan bahwa strategi untuk mengungguli persaingan yang didasarkan pada cost leadership dan diferensiasi. Kemudian Michael Porter dalam Wild and Wild menyatakan bahwa keunggulan kompetitif nasional sangat bergantung pada kemampuan industri untuk berinovasi, yang dipengaruhi oleh 4 elemen yang dikenal dalam Diamond Model, yaitu faktor kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, kemudian ada strategi, struktur dan persaingan, serta ada faktor tambahan yakni pemerintah dan kesempatan. Nah, faktor kondisi merujuk pada ketersediaan maupun keterbatasan berbagai jenis sumber daya di suatu negara, yang secara umum dapat dibedakan menjadi faktor dasar dan faktor lanjutan. Nah, faktor dasar sendiri memandang sumber daya suatu negara seperti tenaga kerja yang melimpah, sumber daya alam, iklim, atau kondisi geografis. Nah, faktor-faktor tersebut mempengaruhi apakah yang akan diproduksi dan diekspor oleh negara tersebut. Sedangkan faktor lanjutan mencakup keterampilan tenaga kerja, kemajuan teknologi, spesialisasi pengetahuan, keahlian teknis, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Selanjutnya ada elemen kedua, yaitu mengenai kondisi permintaan. Kondisi permintaan itu sendiri merujuk pada permintaan domestik yang mencerminkan tingkat keberhasilan suatu industri tertentu di suatu negara. Ketika pasar domestiknya ini cerdas, dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan teknologi yang benar-benar baru. Selanjutnya ada elemen ketiga, yakni industri terkait dan pendukung. Menurut Porter dalam Hatang di tahun 2025 menyatakan bahwa tingkat keberhasilan tersebut sangat bergantung pada industri yang berkaitan dengan keberadaan industri tersebut, serta industri pendukung yang kompetitif di wilayahnya. Kolaborasi yang intens, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun penyediaan sumber daya strategis lainnya dapat meningkatkan keberhasilan. Selanjutnya
ada elemen keempat, yaitu strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Menurut Porter dalam Hill tahun 2014, karakteristik manajemen yang berbeda-beda di berbagai negara dapat menjadi faktor pendukung atau dapat menghambat dalam membangun national competitive advantage. Dalam konteks nasional, industri tempat perusahaan beroperasi sangat menentukan bagaimana organisasi tersebut, maksud saya, dibentuk dan dikelola. Selain itu juga, persaingan domestik yang intens dapat menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, serta melakukan efisiensi. Dan terakhir ada faktor tambahan dalam model Diamond Porter, yakni faktor permintaan dan kesempatan. Menurut Porter dalam Wood and Weird tahun 2016, pemerintah melalui berbagai kebijakan seringkali dapat meningkatkan daya saing perusahaan maupun industri secara keseluruhan di negara berkembang. Misalkan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat privatisasi perusahaan milik negara agar mereka dapat lebih kompetitif di pasar global. Selain itu juga, faktor kesempatan mampu mempengaruhi daya saing suatu industri. Meskipun dapat membuka peluang baru, peristiwa yang tidak terduga tersebut juga beresiko menjadi ancaman. Saya akan membahas hasil dan bahasan kami menganalisis posisi Indonesia dalam industri aluminium global menggunakan kerangka Fowler's Diamond Model. Fokus analisis ini mencakup 3 aspek utama yang kali ini saya bahas, yaitu ada faktor kondisi, faktor permintaan, serta industri terkait dan pendukung. Oke, langsung aja yang pertama. Pada faktor kondisi, Indonesia memiliki keunggulan yang sangat kuat dari sisi sumber daya alam. Berdasarkan data terbaru, cadangan bauksit Indonesia mencapai sekitar 2,8 miliar ton dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 dunia. Cadangan ini sebagian besar terpusat di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah seperti Ketapang, Sangau, dan Sambas, yang memiliki kualitas biji tinggi dalam kandungan alumina di atas 50%. Kualitas ini sangat penting, karena semakin tinggi kandungan, maka proses produksi menjadi lebih efisien, biaya energi lebih rendah, dan limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit. Selain itu, Indonesia juga didukung oleh infrastruktur strategis seperti terminal Kijingnya di Mempawah yang mampu melayani kapal besar dan memperlancar distribusi aluminium ke pasar domestik maupun global. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat untuk mengembangkan hilirisasi aluminium. Namun, keunggulan ini belum sepenuhnya optimal karena Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan penting. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi asing, terutama dalam proses pemurnian dan peleburan seperti pada proyek HIAR di Mempawah. Yang keduanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli di bidang metalurgi yang masih relatif minim, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah sangat kuat pada faktor dasar, tapi masih perlu memperkuat faktor lanjutan seperti teknologi dan kualitas SDM. Selanjutnya di sini ada kondisi permintaan. Permintaan aluminium di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, terutama didorong oleh perkembangan sektor transportasi dan kendaraan listrik. Berdasarkan proyeksi, kebutuhan aluminium domestik pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 1,36 hingga 1,9 juta ton. Namun, kepastian produksi dalam negeri ini baru berada di sekitaran 1 juta ton. Artinya, terjadi kesenjangan yang cukup besar antara permintaan dan produksi. Kondisi ini menyebabkan Indonesia semakin harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini tentu menimbulkan dampak negatif seperti keluarnya devisa atau capital outflow serta ketergantungan terhadap fluktuasi harga global.
Melihat harga tersebut, pemerintah melalui Dinantara melakukan investasi strategis dengan mengalokasikan investasi sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini difokuskan pada percepatan proyek hilirisasi, khususnya pengembangan smelter dan refinery, dengan target meningkatkan produksi domestik menjadi sekitar 1,4 juta ton pada tahun 2026. Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor secara bertahap dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan aluminium di Indonesia semakin tinggi, namun kapasitas produksi masih belum mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Baik, yang terakhir yang mungkin saya bahas di sini adalah klaster industri dan sinergi energi. Pada bagian ini, Indonesia mulai mengembangkan klaster industri aluminium yang integrasi, seperti di Galang Batang dan Smarten Mempawah. Klaster ini menghubungkan proses produksi melalui tambang boksit, refinery, hingga smelter, serta dukungan akses langsung ke terminal Kijing sebagai jalur distribusi global. Dengan adanya integrasi ini, proses logistik menjadi lebih efisiensi dan biaya operasional bisa ditekan. Selain itu, terdapat sinergi energi dalam PT Bukit Asam atau PTBA yang menyediakan pemasok batu bara untuk pembangkit listrik smelter. Hal ini sangat penting karena biaya energi menyumbang sekitar 30 hingga 40% dari total biaya produksi aluminium. Dengan pemasok energi yang stabil dan lebih murah, industri aluminium dalam negeri dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketergantungan pada energi berbasis batu bara, sehingga kedepannya perlu ada transisi menuju energi yang lebih efisiensi dan berkelanjutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaster industri dan sinergi energi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing industri aluminium Indonesia. Baik, secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam industri aluminium global. Namun, untuk mencapai keunggulan tersebut yang berkelanjutan, Indonesia perlu meningkatkan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan integrasi industri dari hulu hingga hilir. Baik, bab 3 part 1, bab 3 part 2 akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Pada industri aluminium Indonesia, perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh strategi perusahaan, struktur industri, dan tingkat persaingan antar pelaku usaha. Dalam konteks ini terdapat dua kekuatan utama, yaitu BUMN dan sektor swasta. BUMN seperti MinID dan Danantara cenderung menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada penguasaan rata industri nasional. Sementara itu, perusahaan swasta seperti Adaro dan Harita Group lebih menonjol dalam kecepatan investasi, efisiensi biaya, serta penguasaan teknologi dan kemitraan global. Persaingan antara keduanya ini justru memberikan dampak positif karena mendorong industri aluminium Indonesia menjadi lebih efisien, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi pasar internasional. Strategi integrasi vertikal BUMN MinID atau Danantara. Strategi BUMN berfokus pada integrasi vertikal, yaitu penguasaan industri aluminium dari hulu hingga hilir. Tahap awal dimulai dari penguasaan cadangan bauksit sebagai bahan baku utama aluminium. Dalam hal ini, PT Antam berperan penting dalam pengelolaan sumber daya mineral strategis nasional.
Penguasaan bahan baku ini penting untuk menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri. Selanjutnya, proses pengolahan dilakukan oleh PT Inalum, mulai dari bauksit menjadi alumina hingga aluminium primer. Langkah ini menunjukkan pentingnya hilirisasi karena meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia. Strategi ini juga dapat diperkuat melalui sinergi antara BUMN termasuk dukungan energi dari perusahaan seperti PTBA. Mengingat industri aluminium sangat bergantung pada listrik dan biaya energi yang stabil. Secara keseluruhan, strategi ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko rantai pasok, memperkuat ketahanan industri nasional, dan memastikan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati dalam negeri. Agresivitas sektor swasta dan keunggulan teknologi, Adaro dan Harita. Berbeda dengan BUMN, sektor swasta bergerak dengan pendekatan lebih agresif, fleksibel, dan berorientasi pasar. Salah satu contohnya adalah Harita Group melalui PT Well Harvest Winning yang telah mengembangkan refinery alumina skala besar dengan dukungan investor dan teknologi dari Tiongkok. Hal ini menunjukkan keunggulan swasta dalam kecepatan pembangunan proyek dan transfer teknologi. Selain itu, Adaro juga mulai memperluas perannya melalui pembangunan smelter di KKP yang diarahkan pada pengembangan green aluminium, yaitu aluminium dengan proses produksi yang lebih rendah emisi dan lebih ramah lingkungan. Keunggulan sektor swasta terletak pada pengambilan keputusan yang cepat, efisiensi operasional, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar global. Karena itu, sektor swasta berperan penting dalam mendorong industri aluminium Indonesia menjadi lebih modern dan kompetitif. Eskalasi daya saing dan posisi di pasar internasional, baik strategi BUMN maupun swasta pada akhirnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar aluminium internasional. Persaingan di dalam negeri mendorong peningkatan kapasitas produksi, efisiensi, kualitas produk, dan kesiapan industri nasional untuk bersaing dengan produsen besar dunia seperti Rusal dan Alcoa. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan cadangan bauksit yang besar, tetapi juga harus mampu menghasilkan aluminium dengan standar kualitas internasional, termasuk standar pasar global seperti LME. Penguatan industri ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan impor aluminium, memperkuat industri hilir dalam negeri, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan demikian, persaingan antara BUMN dan swasta bukan hanya menciptakan kompetisi domestik, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi posisi Indonesia dalam rantai industri aluminium global. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri aluminium Indonesia didorong oleh dua kekuatan utama, yaitu strategi integrasi BUMN dan agresivitas sektor swasta. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memperkuat hilirisasi, efisiensi, dan daya saing Indonesia di pasar internasional. Peran pemerintah dalam kebijakan larangan ekspor dan tantangan kepastian hukum global. Setelah melihat peran BUMN dan sektor swasta, faktor berikutnya juga sangat menentukan adalah peran pemerintah. Dalam industri aluminium Indonesia, pemerintah berperan penting melalui kebijakan larangan ekspor biji bauksit mentah. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong hilirisasi supaya bauksit tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah lebih lanjut di dalam negeri menjadi produk bernilai lebih tambah tinggi. Artinya, pemerintah tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga ikut mengarahkan transformasi industri nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan terutama terkait perdagangan internasional dan kepastian hukum global. Karena itu, peran pemerintah tidak hanya mendorong hilirisasi tetapi juga memastikan kebijakan ini tetap berjalan secara berkelanjutan di tengah tekanan global. Transformasi industri dan advance industri argumen. Pemerintah menggunakan pendekatan advance industri argumen, yaitu melindungi industri dalam negeri yang masih berkembang agar bisa tumbuh lebih kuat sebelum bersaing penuh di pasar global. Melalui larangan ekspor biji bauksit mentah, pasokan bahan baku untuk industri pengolahan di dalam negeri menjadi lebih terjamin. Kebijakan ini juga mendorong investasi ke sektor smelter dan pemurnian aluminium. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional, mengurangi ekspor bahan mentah, dan membantu menekan defisit aluminium Indonesia. Selanjutnya, tantangan kepastian hukum dan resiko gugatan internasional WTO.
Meskipun berdampak positif bagi industri domestik, kebijakan larangan ekspor juga menimbulkan tantangan di tingkat internasional. Pembatasan ekspor sering dianggap bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dalam WTO. Di sini, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan sumber daya nasional dan tetap mematuhi aturan perdagangan global. Karena itu, kebijakan hilirisasi tidak hanya membutuhkan kekuatan industri, tetapi juga dukungan strategi, hukum, dan diplomasi internasional yang kuat. Mitigasi melalui instrumen intensif dan peran Danantara. Untuk mengurangi beberapa resiko tersebut, pemerintah juga memberikan insentif fiskal bagi industri hilir seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk untuk mesin serta peralatan industri. Tujuannya adalah untuk menurunkan beban investasi awal dan mempercepat pembangunan smelter. Selain itu, Danantara juga berperan penting dalam menjaga stabilitas proyek-proyek strategis nasional termasuk hilirisasi aluminium. Dengan dukungan insentif dan penguatan modal, negara pemerintah berupaya memastikan bahwa hilirisasi aluminium tidak hanya menjadi rencana, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan dampak ekonomi nyata. Selanjutnya, untuk memperkuat daya saing industri aluminium Indonesia di pasar global, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Yang pertama, itu akselerasi transfer teknologi dan kemandirian. Nah, melalui kerjasama investasi yang tidak hanya berfokus pada modal, tetapi juga pada knowledge sharing kepada tenaga kerja lokal, sehingga ketergantungan pada pihak asing ini dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, harmonisasi regulasi dan kepastian hukum. Dengan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar proses perizinan menjadi lebih efisien, serta mampu memitigasi risiko sengketa internasional. Yang ketiga, transisi menuju energi hijau atau green aluminium. Nah, dengan memprioritaskan penggunaan energi rendah emisi pada operasional smelter, sehingga produk aluminium Indonesia ini dapat memenuhi standar global dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan industri aluminium Indonesia ini mampu berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.